Level keyakinan itu, level yang paling tinggi itu adalah komitmen. Bagaimana supaya bisa hijrah gitu ya, dari tahu lalu kemudian masih meragukan, lalu kemudian tahu lalu kemudian mau melakukan begitu. Betul ya, dilema kita ini kan unik ya, karena kembali kepada hidayah. Pertama saya mau menyampaikan dulu bahwa itu masalah hidayah dulu ya, masalah hidayah, bahwa kalau orang itu baik dan buruk itu bukan hanya sekedar karena kemauan, tapi karena masalah hidayah. Orang bisa saja belajar Islam sebegitu dalamnya, sebegitu dahsyatnya, tapi kalau Allah belum ngasih hidayah, maka dia belum akan menjadi orang Islam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua harus ada komitmen. Nah, level yang kedua ya, mohon maaf tadi saya belum jelaskan. Level keyakinan itu, level yang paling tinggi itu adalah komitmen. Komitmen untuk ya dan tidak menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan. Nah, tinggal begini nih, kalau panjenengan sendirian ya, ini bahayanya kalau sendirian ya. Mau menjadi orang baik tapi sendirian, itu berat. Sebaiknya berada dalam jamaah orang-orang yang baik. Ingat loh ya, orang baik hanya akan berkumpul dengan orang baik. Orang yang tidak baik hanya akan berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Karena tidak akan bisa disatukan itu. Tidak akan pernah bisa disatukan. Itu prinsip kelompoknya. Terus yang ketiga begini. Hidayah itu, ini bukan bicarain Ustadz Hidayat ini ya. Hidayah itu ngomong begini, ibarat mangkuk ya. Ya, ibarat mangkok. Panjenengan belajar ilmu seberapa banyak pun, tapi mangkoknya masih tertutup seperti ini, bisa masuk nggak sesuatu dalam mangkok tersebut? Tidak bisa. Maka mangkoknya harus dibalik. Ya. Ada ayat di dalam Al-Quran itu yang saya sangat suka sekali itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Meskipun dalam terjemahannya, dalam tafsirnya itu hatta ya'tiyakal yaqin itu berarti kematian. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian kepadamu. Tapi saya kasih terjemahan letterleknya saja. Beribadahlah kepada Allah sampai kamu benar-benar yakin apakah ibadah kamu sudah baik, apakah kamu benar-benar sudah menjadi orang baik, apakah kamu sudah benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, tidak usah diragukan. Karena nanti itu akan by proses. Kalau memang Allah memberikan hidayah lalu kemudian orang yang buruk tiba-tiba jadi baik, itu kekuasaannya Allah. Tetapi secara manusiawi itu ada proses yang manusiawi yang harus kita lakukan. Tadi itu satu, jangan pernah sendirian. Jangan pernah sendirian. Ya, sendirian tuh lo ngomong begini. Tadi katanya nggak boleh ngomong single. Ini bukan single dalam masalah jodoh gitu ya. Kalau kemudian masalah jodoh itu masalah yang lain ya. Jadi jangan pernah sendirian. Kalau mau belajar agama jangan pernah sendirian. Kalau mau jadi orang baik jangan pernah sendirian. Kalau mau jadi orang sukses jangan pernah sendirian. Karena setiap orang baik itu mesti punya guru. Setiap orang baik pasti punya teman. Setiap orang baik pasti punya kelompok. Ya, poinnya itu tombo ati, wong kang soleh, kumpulono, dan orang-orang yang soleh itu bergaulah dengan mereka. Ya, lingkaran sosial kita akan mempengaruhi seberapa jauh keberhasilan panjenengan. Itu di dalam teori baratnya begitu. Kalau ingin tahu berapa potensi keuangan jenengan 5 tahun yang akan datang, cek berapa banyak orang yang ada di sekitar jenengan sekarang, lalu kemudian akumulasi total jumlah keuangan mereka, lalu bagi sejumlah orangnya, kira-kira sekianlah uang yang akan Anda miliki nanti 5 tahun yang akan datang. Karena apa? Betul. Kalau mau jadi pengusaha, maka berkumpullah dengan para pengusaha. Supaya apa? Supaya punya paradigmanya pengusaha. Kalau mau jadi akademisi yang benar-benar akademisi, maka berkumpullah dengan para akademisi. Supaya punya paradigmanya orang-orang akademisi. Ingat, bara api satu itu akan dimatikan oleh angin, dimatikan oleh air. Tapi bara api yang terkumpul banyak, begitu kena angin bukannya malah mati, tambah membesar. Maka prinsipnya tadi itu. Kalau urusan hidayah biar Allah yang tentukan. Tetapi kalau mau belajar jangan pernah sendiri. Punyalah sahabat-sahabat baik. Ingat loh ya, sesama sahabat baik itu saling mendoakan loh ya. Makanya kalau panjenengan doa itu jangan hanya berdoa buat diri sendiri. Ya, kan kita begini.
Rabbi zidni ilman. Itu kan doa untuk diri sendiri. Tapi kenapa gantilah subjeknya itu menjadi kita. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak mendengarkan doa itu juga kena impact dari doa yang kita bacakan. Ya, itu. Carilah sahabat lingkungan orang-orang yang bisa sinkron, bisa sinergi, yang bisa seirama dengan langkahnya panjenengan. Ya, kira-kira demikian.